1. Bentuk puisi rakyat yang masih banyak sekali digunakan pada saat sekarang adalah titik-titik. A. Pantun, B. Syair, C. Gurindam, D. Deklamasi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pantun. Nomor 2, puisi lama biasanya disampaikan dengan cara titik-titik. A. Mulut ke mulut, B. Media massa, C. Pertunjukan seni, D. Titah raja. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mulut ke mulut. Soalan nomor 3, pengulangan kata yang bisa di awal maupun akhir saja disebut dengan titik-titik. A. Pantun, B. Gurindam, C. Rima, D. Puisi. Jawaban yang tepat adalah C. Rima. Soal nomor 4, gurindam adalah jenis puisi lama yang berasal dari titik-titik. A. Pakistan, B. Bangladesh, C. Malaysia, D. India. Jawaban yang tepat adalah D. India. Soal nomor 5, cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Di atas adalah contoh puisi lama berupa titik-titik. A. Pantun, B. Syair, C. Gurindam, D. Deklamasi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Gurindam. Soal nomor 6, berikut ini yang bukan merupakan puisi rakyat adalah titik-titik. A. Pantun, B. Syair, C. Gurindam, D. Deklamasi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Deklamasi. Soal nomor 7, fungsi pantun di hampir semua daerah adalah sama, yaitu untuk titik-titik-titik. A. Bercanda dan bergembira, B. Belajar dengan ceria, C. Mendidik dan menghibur, D. Mengenalkan pribadi pada kearifan lokal. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mendidik dan menghibur. Soal nomor 8, baris pertama dan kedua dalam pantun adalah berupa titik-titik. A. Anjuran, B. Perkenalan, C. Isi, D. Sampiran. Jawaban yang paling tepat adalah D. Sampiran. Soal nomor 9, baris ketiga dan keempat dalam pantun merupakan titik-titik-titik. A. Anjuran, B. Perkenalan, C. Isi, D. Sampiran. Jawaban yang tepat adalah C. Isi.
Soal nomor 10, semua baris dalam syair adalah titik. A. Isi, B. Perkenalan, C. Anjuran, D. Nasihat. Jawaban yang paling tepat adalah A. Isi. Soal nomor 11, penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah titik. A. Fahri Hamzah, B. Hamzah Fanani, C. P. Ramli, D. Hamzah Fansuri. Jawaban yang paling tepat adalah D. Hamzah Fansuri. Soal nomor 12, pantun dikenal dengan berbagai nama di berbagai bahasa di Nusantara. Dalam bahasa Jawa, pantun dikenal dengan sebutan titik. A. Tonton, B. Tuntun, C. Pantun, D. Pinuntun. Jawaban yang paling tepat adalah B. Tuntun. Soal nomor 13, teks narasi mencakup semua jenis tulisan atau lesan yang mengandung unsur titik. A. Drama, B. Peran, C. Fiksi, D. Cerita. Jawaban yang paling benar adalah D. Cerita. Soal nomor 14, kisah Kancil Mencuri Ketimun merupakan cerita fiksi yang digolongkan sebagai titik. A. Epos, B. Cerita nasihat, C. Fabel, D. Cerita pengantar tidur. Jawaban yang paling tepat adalah C. Fabel. Soal nomor 15, alur pada tabel biasanya merupakan alur titik. A. Mundur, B. Menyamping, C. Menyilang, D. Maju. Jawaban yang paling tepat adalah D. Maju. Soal nomor 16, pesan moral dalam fabel yang secara jelas dipaparkan dalam cerita disebut dengan pesan titik. A. Implisit, B. Berantai, C. Eksplisit, D. Arif bijaksana. Jawaban yang paling tepat adalah C. Eksplisit. Soal nomor 17, seekor kucing kecil yang sedang merayakan ulang tahunnya merasa gembira karena teman-teman kucingnya ikut merayakannya bersama-sama. Petikan cerita di atas merupakan bentuk fabel titik. A. Adaptif, B. Alami, C. Fiksi, D. Narasi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Adaptasi. Soal nomor 18, bagian awal dari sebuah fabel yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu disebut dengan titik. A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Jawaban yang paling tepat adalah A. Orientasi.
Soal nomor 19, sifat dari penggunaan bahasa pada fabel adalah titik. A. Hayalan, B. Kenyataan, C. Non-fiksi, D. Realita. Jawaban yang paling tepat adalah A. Hayalan. Soal nomor 20, berikut yang bukan merupakan latar dari fabel adalah titik. A. Kolam, B. Hutan, C. Gedung, D. Sungai. Jawaban yang paling tepat adalah C. Gedung.